Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat Islam, istilah Nabi dan Rasul sudah tidak asing didengar. Keduanya merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diyakini mampu membimbing umat manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia sesuai dengan ajaran agama. Meskipun Nabi dan Rasul sama-sama utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Lantas apa saja? Yuk simak selengkapnya di bawah ini. Menurut istilah, Nabi merupakan seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat atau ilham dan mimpi baik. Akan tetapi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Umumnya, Nabi bisa diartikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang diterima tersebut digunakan untuk dirinya sendiri. Sementara pengertian Rasul menurut istilah adalah orang yang mendapatkan perintah dari orang yang mengutus untuk menyampaikan risalahnya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Naml ayat 35 yang artinya, dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Nabi dan Rasul memiliki jumlah yang berbeda. Jumlah Nabi lebih banyak daripada jumlah Rasul. Untuk jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui dan tercantum dalam Al-Quran itu ada 25. Sementara jumlah Nabi dan Rasul yang tidak disebutkan dalam Al-Quran ada sekitar 120.000 Nabi dan 313 Rasul. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini, yang artinya, aku bertanya, "Ya Rasulullah, berapa jumlah Nabi?" Beliau bersabda, "Jumlah mereka 120.000 orang." Aku bertanya lagi, "Berapa jumlah Rasul ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka 313 orang." Kemudian beliau bersabda, "Wahai Abu Dzar, 4 orang dari mereka dari bangsa Suryaniyah, yaitu Adam, Syed, Idris, dan Nuh. Sementara 4 dari bangsa Arab, yaitu Hud, Syu'aib, Saleh, dan Nabi Muhammad SAW." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Selanjutnya, Nabi dan Rasul berbeda dalam kitab sucinya. Nabi tidak mendapatkan kitab suci, sementara Rasul mendapatkan kitab suci. Adapun 4 Rasul yang menerima kitab suci, yakni Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur, Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat, Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil, dan Nabi Muhammad SAW menerima kitab Al-Quran. Adapun dari segi penyampaian wahyu, Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, melainkan hanya diamalkan untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Dan status yang diberikan kepada Nabi dan Rasul adalah setiap Rasul merupakan seorang Nabi, akan tetapi seorang Nabi belum tentu seorang Rasul. Status tersebut dapat dilihat melalui adanya Rasul yang memiliki gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah sebutan untuk Nabi maupun Rasul yang memiliki keistimewaan. Mereka mempunyai kesabaran dan ketabahan dalam menyebarkan ajaran tauhid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut Nabi dan Rasul yang termasuk dalam Ulul Azmi. Pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam, kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, ketiga Nabi Musa alaihissalam, dan terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW.
Kesimpulan dari perbedaan antara Nabi dan Rasul menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran penting dalam penyampaian ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi adalah utusan yang menerima wahyu untuk bimbingan pribadi dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Sementara Rasul adalah Nabi yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu baru dan kitab suci kepada masyarakat. Selain itu, tidak semua Nabi adalah Rasul, tetapi semua Rasul adalah Nabi. Di antara Rasul terdapat gelar Ulul Azmi yang menunjukkan keistimewaan mereka dalam kesabaran dan ketabahan dalam menyebarkan ajaran tauhid. Dengan demikian, pemahaman ini memperjelas peran masing-masing dalam sejarah dan ajaran Islam, serta menegaskan pentingnya keduanya dalam membimbing umat manusia menuju kebenaran.